Hai teman-teman. Jumpa lagi dengan aku Banana Kids Channel. Oh iya, jangan lupa yang belum klik subscribe, yuk klik subscribe sekarang juga. Tonton juga video ini sampai habis. Terima kasih. Hari ini Banana Kids Channel mau membawakan sebuah dongeng Cinderella. Waduh, ini dongeng udah sering banget aku bawain di berbagai versi kartunnya loh. Kalian bisa cek video-video aku di channel aku ya. Oke deh, yuk kita mulai. Suatu hari hiduplah seorang ibu dengan ketiga anaknya. 2 anak kandung dan 1 anak tiri. Yang anak tiri ini namanya Cinderella, teman-teman. Nah, yang anak kandungnya ibu tirinya ini, dia itu jahat ya sama Cinderella. Dia itu suka nyuruh-nyuruh Cinderella gitu, nyuci-nyuci baju, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Pokoknya lihat, Cinderella tuh gak dikasih kamar. Dia tuh palingan tidurnya tuh depan perapian di dapurnya gitu, ditemani sama beberapa ekor tikus. Kasian deh, sama dia tuh juga punya apa kayak temen burung-burung kayak gitu. Kasian ya. Nah, sekarang dia ini lagi disuruh ngebersihin sesuatu sama mamanya. Lihat tuh, lilinnya nyalain aja ya biar nggak gelap. Oke teman-teman. Nah, terus ini Cinderella tuh disuruh nyuci-nyuciin, ngelap-ngelapin baju-bajunya. Kasian banget ya. Nah, ini dia gimana ya caranya ya, agak susah ya. Nah, terus dia tuh disuruh bersihin ember, bersihin lantai, bersihin macem-macem deh. Tuh lihat tuh. Nah, terus udah gitu akhirnya tuh dia tuh udah mulai agak bersih kan tekonya dia itu. Nah, habis itu selain dia bertugas sebagai seperti seorang pembantu di rumahnya ini, dia ini tuh apa ya, sebenarnya sih kasihan juga sih. Dia itu nggak ada mamanya, juga ayahnya tuh kerja keluar kota kayak gitu teman-teman. Kasihan ya. Nah, setelah ini semua selesai, dia tuh biasanya baru boleh tidur. Bayangin aja tuh, saking ininya jahatnya mama tirinya sama saudara-saudara tirinya itu, sampai Cinderella tuh sedih dan menangis kalau malam hari. Nah, suatu ketika lagi apa ya, di kamar kedua kakak tirinya ini, karena ada undangan akan adanya pesta dansa di kerajaan, dan kebetulan pangerannya mau mencari seorang istri teman-teman. Nih kedua kakak tirinya si Cinderella ini nggak mau kalah, dia maunya tampil cantik tuh teman-teman. Lihat, dia maunya jadi seperti ini. Iya kan susah ya, tuh nggak mau. Nah terus udah gitu dia minta rambutnya juga dihias ya kan. Tuh seperti itu dia. Kalau nggak kayak gitu nanti dia marah. Ya udah deh, dia itu demi deh ya, daripada nanti si Cinderella ini kena omel. Tapi dalam hati si Cinderella ini juga kepengen banget dia itu pergi ke sana. Tapi gimana ya, minta izin ke mama tirinya itu. Dia itu mama tirinya itu gak boleh, nggak pernah ngizinin. Nah, ini 2 kakak tirinya Cinderella ini udah cantik, udah tampil sesuai dengan kemauan mereka semua guys. Nah, akhirnya si Cinderella pun juga kepengen pergi, tapi gimana, dia nggak punya baju bagus, terus juga nggak diizinin, apalagi rumah masih berantakan, nggak boleh banget dia. Sedih aja tuh dia tuh menangis. Akhirnya dia pun berdoa, gimana ya, aku pengen banget. Tiba-tiba celing, tralala, ulala, datanglah seorang peri. Peri ini berkata, "Wahai Cinderella, aku akan mengabulkan apa saja permintaanmu." Cinderella bilang, "Aku pengen menghadiri undangan pangeran di kerajaannya, tapi aku nggak punya baju dan pasti orang tua aku akan melarang," katanya gitu. Ya udah deh. Terus akhirnya kata si ininya, perinya, "Oh nggak usah khawatir, aku akan membantumu. Itu adalah pekerjaan yang sangat mudah sekali," katanya gitu. Nah, akhirnya
peri itu membantu nih ya, labunya ini bisa dirubah jadi kereta kuda, katanya gitu. Wah, yang bener, kok ajaib banget. Cring, tuh kereta kuda beserta kusirnya. Wow, amazing. Terus juga nggak kalah juga nih, ternyata si perinya ini juga ngasih kejutan. Dia bisa merubah pakaian Cinderella juga jadi pakaian princess. Waduh, sekarang kita harus ngebantu dulu untuk menemukan teman-temannya ini guys, yang dipakai untuk jadi pengawal-pengawalnya gitu. Ini adalah tikus-tikus yang suka nemenin si Cinderella. Kasihan gak sih teman-temannya tuh tikus gitu. Nah, tikus-tikus ini bisa dirubah kata Ibu Peri. Kamu nggak percaya? Aku akan merubahnya. Yow, bim salah bim, abrakadabrak. Mana dia? Belum berubah Ibu Peri. Ini dia. Crut. Nah, kan jadi kuda, juga jadi beberapa pengawal. Wow, sangat membanggakan sekali. Tapi tetap aja ya teman-teman ya, dia itu butuh gaun yang indah. Sementara gaunnya dia langsung sama Ibu Peri itu diganti gaunnya. Dan juga Ibu Peri akan memakaikan sepatu kaca pada Cinderella. Ibu Peri mengingatkan bahwa sepatu kaca dia harus pulang sebelum tengah malam. Karena kalau sampai tengah malam itu kamu nggak pulang, kamu akan kembali lagi ke wujud semula. Labu berubah labu, tikus semua akan berubah kembali jadi tikus, dan kamu bajunya juga akan kembali lagi seperti biasa. Oke Ibu Peri, aku akan mengingat itu. Akhirnya Cinderella pun berangkat dong. Dia ketemu sama pangerannya dan dia pun berdansa dengan si pangeran. Sampai akhirnya tibalah jam 12. Peng tong. Dia ingat, guys, aku harus pulang. Dia pun berlari. Cepat, janganlah lama. Aduh, aku harus pergi nih, bagaimana? Tikusnya udah berubah, labu udah berubah, aku udah berubah. Udah deh, mendingan kabur aja deh. Tapi lihat, sepatunya ketinggalan tuh teman-teman. Macam tak betul, sepatunya ketinggalan. Udah deh, dia nggak pikirin, yang penting dia nggak ketahuan. Terus akhirnya si pangeran menemukan sepatu itu. Akhirnya pangeran pun mengadakan pencarian kepada Cinderella. Pangeran ini pergi dari desa ke desa, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah untuk mencari siapakah pemilik sepatu kaca ini. Tibalah pengawal kerajaan ini sampai di rumahnya Ibu Cinderella, teman-teman. Lalu kedua anak tirinya pun maju duluan. Aku duluan. Aku yang harus mencoba pertama kali. Ini ukuran kaki aku, pasti akulah adalah sosok yang dicari si pangeran. Dengan pedenya bilang kayak gitu. Tuh, akhirnya dicoba lah kan, kagak muat kan. Nah, lihat sepatunya kekecilan. Akhirnya yang ini mau coba juga. Ya udah tuh coba. Kekecilan juga, nggak bener ini. Waduh, maaf ya, kamu nggak cocok katanya. Tapi dia tetap aja maksa. Bagaimana mungkin? Akhirnya giliran si Cinderella. Terus kata si kakak, di Cinderella kan bukan anaknya mama. Iya, tapi dia juga perempuan, dia harus mencoba sepatu ini. Tidak bisa, kata kedua saudara tirinya. Cinderella tidak diizinkan. Aduh, kasihan gak sih, Cinderella gak boleh nyobain itu sepatu. Ayo udah sini. Akhirnya Cinderella pun pakai dan muat. Dan alangkah terkejutnya Cinderella pakai sepatu yang sebelahnya. Jadi dia punya pasangannya, teman-teman. Jadi inilah sosok putri yang dicari pangeran. Dan Ibu Peri pun datang dan mengubah penampilan Cinderella secantik pesta dansa kemarin. Ulala. Setelah itu akhirnya si Cinderella pun dibawa ke kerajaan pangeran dan mereka hidup bahagia bersama selamanya. Habis. Oke deh, ceritanya sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe. Aku doakan kalian semua jadi anak pintar dan masuk surga. Bye bye.